Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Desa. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Dalam video kali ini, channel Singo Desa akan menjawab beberapa pertanyaan yang intinya sama, yaitu berapa banyakkah biaya untuk bekerja ke Korea? Intinya seperti itu, dan channel Singo Desa akan mencoba merangkum dari awal untuk mulai dari awal proses sampai nanti diterbang dan tiba di Korea dan bekerja di pabriknya masing-masing. Oke, saya mulai. Tentunya yang pertama kali kalian harus lakukan apabila ingin bekerja ke Korea, prosesnya adalah belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea tentunya kalau kalian masih awal, masih pemula, lebih baik belajar ke LPK. Jadi ada pembimbingnya, itu malah lebih mudah. Dan biaya di LPK itu bervariasi, tapi rata-rata antara sekitaran 3 jutaan, kurang lebih sebanyak itu, mulai dari pembelajaran, pemberian makalah, terus kemudian buku-buku pedoman dan lain sebagainya, atau juga itu plus penginapan, mungkin ada tambahan yang lain bila kalian jauh dari LPK. Tapi rata-rata untuk pembelajaran itu 3 jutaan, kurang lebih sejumlah itu. Terus kemudian selanjutnya adalah proses yang kedua, yaitu kalian daftar untuk mengikuti ujian KLPT di daerahnya masing-masing melalui BNP 2 TKI, yaitu dengan biaya sebesar $24 atau sekitar kurang lebih ya Rp330.000. Itu tukarannya tergantung saat ujian EPS TOPIK berlangsung. Terus kemudian selanjutnya adalah sending data, yaitu dengan biaya kurang lebih sekitaran untuk paspor 48 halaman, yaitu sekitar Rp355.000. Terus kemudian untuk MCU di daerah atau medical ya sekitar Rp830.000. Terus kemudian kartu AK1 itu gratis. Nah, selanjutnya adalah sending data. Setelah kita dapat panggilan prelim, itu kita prelim ke Jakarta kurang lebih ya, 1 minggu dengan biaya-biaya rinciannya sebagai berikut. Nah, persyaratnya adalah SKCK Polda wilayah provinsinya masing-masing sekitar Rp30.000. Terus kemudian psikotes itu Rp150.000. Terus kemudian medikal ya, medikal itu kalau di tempat prelim di RS Pelabuhan biasanya, yaitu sekitar Rp700.000. Terus kemudian konsumsi saat prelim itu biasanya 1 minggu kurang lebih itu adalah Rp300.000. Terus kemudian transport ke rumah sakit pelabuhan atau juga ditambah makan siang dan lain sebagainya itu sekitar Rp90.000. Kemudian adalah apply visa kurang lebih Rp816.000. Terus kemudian BPJS 3 tahun sekitar Rp495.000. Terus ada DP tiket pesawat plus BPJS 1 tahun 10 bulan kurang lebih Rp3 juta. Terus kemudian ketika sudah selesai prelim itu melengkapi atau melunasi pelunasan tiket pesawat yang dimana waktu kita prelim itu DP-nya dikasih sekitar 3 jutaan dan tiket pesawatnya itu adalah kurang lebih 7.200.000-an. Jadi kurangnya adalah 4.200.000 waktu mau terbang bisa dibayarkan. Terus kemudian uang sakunya adalah 5 juta. Nah, uang saku 5 juta itu adalah biasanya berjaga-jaga apabila kita setelah tiba di Bandara Incheon, kita melewati imigrasi itu kita tidak lolos ataupun ada permasalahan sesuatu yang memungkinkan kita tidak bisa masuk ke negara Korea. Itu biasanya dideportasi dan bersiap-siap kita sudah punya uang 5 juta rupiah untuk beli tiket kepulangan. Biasanya seperti itu. Dan ataupun kalau kita lolos bekerja di Korea, itu kita untuk persiapan
uang makan dan lain sebagainya di kisuksa pabrik atau kita tiba di pabrik selama kurang lebih 1 bulan, selama kita belum gajian, belum menerima gaji yang pertama. Itu kita sudah harus siap-siap uang saku dari rumah sekitar sebanyak 5 juta rupiah. Nah, tentunya biaya-biaya tersebut itu di luar dari yang paling penting adalah uang transport. Tergantung biayanya, besar biaya uang transport itu tergantung jauh dekatnya antara tempat tinggal kalian dengan tempat kepengurusan-pengurusan, baik itu dokumen ataupun kita prelim ke Jakarta ataupun dan lain sebagainya. Tentunya yang semakin dekat ke Jakarta itu semakin murah untuk biaya transport, dan semakin jauh dari Jakarta itu semakin mahal biaya untuk transport. Jadi yang membedakan itu adalah transport, tapi untuk biaya-biaya yang masuk ke BNP 2TK itu sama dari manapun kalian berada, berasal dari Papua, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Sumatera, pokoknya di seluruh Indonesia itu sama ya. Sekitar kalau di total jumlahnya berapa ya? Atau ya sekitar kurang lebih rata-rata adalah 20 jutaan rupiah. Itu kawan-kawan sudah bisa bekerja di Korea dengan sungguh-sungguh, dengan fighting, dan tentunya apabila kalian sudah finish kontrak 3 tahun, kalau pabriknya bisa memperpanjang, bisa diperpanjang 1 tahun 10 bulan, jadi totalnya adalah 4 tahun 10 bulan. Nah, setelah selesai 4 tahun 10 bulan, kalian kalau apabila pabriknya mau, itu bisa di re-entry untuk kontrak awal, kontrak baru yang kedua, yaitu sama seperti kontrak awal 3 tahun, terus kemudian bila pabriknya sudah masih membutuhkan sekitar 1 tahun 10 bulan, jadi 4 tahun 10 bulan 2 kali, totalnya adalah 9 tahun berapa bulan, yaitu jumlah sendiri. Dan terus kemudian saya harapkan kawan-kawan bekerja dengan sungguh-sungguh dan menikmati perjalanan pekerjaan kawan-kawan di Korea. Susah senangnya, bagaimana dan lain sebagainya, itu tergantung kawan-kawan semuanya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara menikmatinya. Oke, sampai di sini dulu kurang lebihnya biaya-biaya ke Korea, rinciannya sampai dari proses belajar bahasa Korea di LPK sampai terbang di Korea dan bekerja di Korea, kurang lebih sebesar 20-an juta rupiah ya. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semuanya ataupun kurang jelas tentang penjelasan saya, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.